Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik, Bu. Coba dulu duduk yang rapi. Tolong bangku kursinya dirapikan. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tolong perhatiannya ya, depan soalnya ibu ini mau absen dulu. Dara Puspita, saya Bu. Firna Ilaida, kamar mandi. Kamar mandi dia? Iya Bu. Indah Ramadhani, Bu. Khairul Nirwana, Bu. Bulan Hawani, Tisa Nova, Bu. Tasya Rihanati, Sofia Nur Salsabila, gak datang Bu. Kenapa dia ini? Gak ada kabar. Gak ada kabar, jadi ada absen ini. Apa Bu? Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kalian masih ingat nggak untuk kemarin kita belajar apa? Ingat Bu tentang sumber daya air. Iya benar. Berarti kalian ada belajar kembali di rumah ya? Iya Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan potensi sumber daya alam. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu nanti yang pertama kalian nanti harus bisa menjelaskan tentang potensi sumber daya alam. Kemudian tujuan yang kedua kalian harus bisa menguraikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Nah, jadi pelajaran ini sangat penting untuk kita. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Sebelum Ibu menjelaskan,
Kemudian SD Atambang ada apa coba? Ada ada batu bara. Benar Tasya, benar Mayru. Ada lagi. Batu. Ya batu gas. Kelas ini benar-benar pintar sekali. Wow. Besi, emas, nikel, boksit. Ya. Ini ada sumber daya. Ada yang tahu nggak apa aja sumber daya kemaritiman? Perikanan, wisata matahari, perikanan. Kemudian ada wisata bahari. Di mana wisata bahari? Tidak. Jadi ini adalah semua potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di negara kita loh yang ada ini. Nah, seperti hutan di Indonesia itu sangat kaya akan hutan lindung. Kemudian ada juga hutan produksi, hutan konservasi. Nah, tapi sumber daya alam yang ada di negara kita ini dia semakin hari itu semakin mengalami perubahan. Nah, kenapa terjadinya perubahan terhadap potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini? Nah, Ibu akan memperlihatkan satu video. Kalian tolong perhatikan baik-baik ya, karena setelah ini nanti Ibu akan bagikan kelompok. Ibu ayo makan. Ayo tolong disimpan dulu makanannya. Tolong perhatiannya ke depan ya. Baik Ibu. Salah satunya menggunakan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Eksploitasi ini seakan menggunakan sumber daya dengan semena-mena tanpa memberikan ganti yang sepadan dengan apa yang telah digunakan. Berikut ini beberapa tindakan eksploitasi alam yang sering terjadi. 1. Pembakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena kekeringan berkepanjangan atau memang sengaja dibakar oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Hutan merupakan tempat tinggal satwa langka sekaligus sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dampak lain dari pembakaran hutan adalah bumi kehilangan daerah resapan air. Hal ini akan menimbulkan bencana baru seperti banjir bandang dan longsor ketika musim penghujan tiba. 2. Pembukaan lahan. Seperti yang sudah sedikit disinggung, pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara membakar hutan, yang mana dapat menyebabkan banyak masalah berkelanjutan, seperti kabut asap yang mencemari udara, mengganggu pandangan dan mempengaruhi sistem pernapasan. Selain itu, pembukaan lahan dapat menyebabkan hewan-hewan serta tumbuhan yang mendiami tempat tersebut akan kehilangan rumah. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak hewan kehilangan nyawa dan tumbuhan mati terbakar. 3. Pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar untuk kepentingan komersial dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang mana tentu saja membawa dampak buruk. Seperti yang sudah diketahui, hutan tak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga sebagai rumah bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. 4. Penangkapan ikan secara brutal. Begitu hausnya manusia akan uang, mereka seringkali mengamalkan berbagai cara demi menghasilkan uang. Salah satunya menggunakan berbagai cara ilegal yang cenderung brutal untuk menangkap ikan.
besar sumber daya alam tak dapat diperbaharui. Itulah beberapa tindakan eksploitasi alam yang harus dicegah dan ditanggulangi. Bila mengetahui contoh eksploitasi alam lainnya, silakan. Kalian sudah perhatikan kan videonya tadi? Sudah. Itu adalah akibat jika terus-menerus mengeksploitasi alam tanpa menunggu alam pulih terlebih dahulu, tapi terus-menerus dieksploitasi. Nah, itu menyebabkan kerusakan alam. Nah, baik. Sekarang Ibu akan bagikan kalian dari dua kelompok. Ini mau dibagi sendiri atau Ibu yang bagikan? Sebelum kalian keluar juga, coba perhatikan dulu. Ini ada lembar kerjanya. Nah, di sini nanti buat nama kelompok. Kemudian ini tulis nama anggota kelompoknya. Lalu tugasnya di belakang ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Tulis nama kelompok ini sini. Tasya sebenarnya dia mau enggak Bu, aku order banyak, jelek sekali loh teman-teman. Paham kan tugasnya? Ada kendala? Ini Ibu ambil juga ya nilai diskusi sama teman kelompok, jadi harus diskusi. Siap? Kalau udah siap, coba kumpul ke depan. Nanti Ibu akan kalian untuk presentasi kelompok. Coba kelompok 2, coba maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada teman-teman. Semua. Kita harus coba kelompok 1 teman-teman di depan diperhatikan ya, karena nanti jika tidak paham kalian boleh bertanya. Jadi, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contohnya adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya sampah, dan kerang. Jadi, apa
Jangan dulu. Oh, boleh. Kelompok satu paham kan apa yang dipresentasikan sama teman-temannya? Paham, bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak jelas sekali. Baru boleh. Terima kasih kelompok 2. Sama-sama. Coba sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya yang pertama, terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab perubahan tersebut, yakni faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan perubahan potensi sumber daya alam yang berasal dari kebutuhan, perbuatan, maupun tingkah laku manusia. Yang selanjutnya itu permasalahan sumber daya alam yang sering dihadapi, yaitu seperti kekurangan kualitas air bersih, pemukiman yang kumuh, kekeringan, pengalihan fungsi lahan, dampak pertambangan, dan masih banyak lagi permasalahan yang mengenai sumber daya alam yang terjadi di suatu negara. Bagaimana kelompok 2 paham yang dijelaskan teman-temannya? Paham. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan jawaban kalian semua bagus-bagus. Kalian berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kalian boleh duduk. Terima kasih Bu. Jadi perubahan potensi sumber daya alam itu terjadi ketika kapan? Ketika populasi manusia itu terus bertambah. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena manusia itu memiliki kebutuhan yang dinamis. Sedangkan sumber daya alam ini juga kebutuhan yang dinamis. Nah, jadi kebutuhan itu akan terus digunakan oleh manusia seiring dengan waktu, dan itu juga akan mengakibatkan potensi sumber daya alam ini berubah. Yang kedua, itu ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, jika kita merusak ekosistem, maka keanekaragaman hayati yang berada di sekitaran ekosistem itu dia juga akan ikut rusak. Nah, itu juga akan mengakibatkan perubahan potensi sumber daya alam. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Coba angkat tangan satu orang. Ya, Dara. Selamat, Dara. Aku baru saat ini mulainya dari perubahan potensi sumber daya alam ini. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Terus sumber daya alam itu juga sumber daya hutan, ada produksi, itu konservasi dan air. Terus SDM tambang, ada minyak bumi, gas, batu bara itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Terus kemaritiman seperti laut, perikanan, dan wisata bahari. Ya, beri tepuk tangan untuk Dara.
wa atubu ilaika. Amin.